Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tinggal berapa hari lagi masuk ke bulan suci Ramadan. Maka persiapkan diri dengan hati, jujur, dengan bahagia berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan orang-orang yang berpuasa ke dalam deretan orang-orang baik. Dalam deretan orang-orang baik. Itu nanti bisa dibaca dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Maka teman-teman, kita harus persiapkan diri berapa hari, 10 hari lebih ya, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات. Di sini Allah sebut والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik, Ahzab ayat 35. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Al-Qanit itu orang yang sering berdiri sholat malam, atau orang yang lama berdiri di dalam sholat, itu disebut qanit. Nah, dari kata itu kunut. Nah, makanya kunut itu atau berdirilah lama. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang shadiq. Shadiq itu apa? Jujur. Was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang apa? Sabar. Wal-khashi'ina wal-khashi'at, laki perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki perempuan yang biasa bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki perempuan yang berpuasa. Jadi sederhana itu. Nah, sementara kalau kita lihat teman-teman ya, puasa itu mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah sebutkan tadi. Itu di amalan puasa di bulan suci Ramadan. Mau berbicara tentang Islamnya sejati ya puasa, mukmin sejati ya puasa, qanit, panjang berdiri, sholat tarawih, puasa, banyak sedekah, apa? Puasa, bersabar, puasa, khusyuk. Ayo, jujur tadi ya, jujur, sabar, khusyuk, apalagi sedekah, itu puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka. Kaitan juga dengan puasa. Wazakirina Allah katsiran wa dzakran, laki perempuan yang banyak berzikir. Banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah sebutkan a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan bagi mereka dua, diampuni dan disediakan pahala-pahala yang agung. Maka sambutan kita bulan suci Ramadan harus ada, harus persiapan sebaiknya, agar bagaimana kita masuk dalam deretan-deretan tadi yang Allah sebutkan. Baik.
Dan di banyak ayat Allah Ta'ala tegaskan bahwa puasa itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, pendekatan yang sempurna. Makanya saya katakan bahwa puasa itu dia tanda makrifat. Di situ penyucian jiwa, penyucian diri. Di dalam Al-Quran Allah katakan wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kalian puasa dan puasamu itu lebih baik bagi kalian jika kamu mengetahui. Kalau kita tahu urgensi dan faedah dari puasa itu luar biasa. Dan Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menjelaskan di dalam sunnah teman-teman bahwa puasa itu apa? Disebut dengan benteng. Puasa itu benteng dari gejolak nafsu syahwat sekaligus sebagai tameng atau perisai dari semburan atau sambaran api dalam neraka. Makanya siapa yang ingin maka Sayyidina Ma'min atau itu la yasubu abdu yawman fi sabilillah. Seorang hamba yang berpuasa sehari saja, dia puasa di jalan Allah, maksudnya apa? Penuh keimanan, berharap pahala, ikhlas, niat yang jujur. Illa ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina khalifah. Kecuali dengan puasa satu hari itu, Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan berapa? 70 tahun. Berarti kalau buat puasa berarti 140. Makanya orang yang banyak puasa itu dia jauh dari neraka. Jangankan jauh dari neraka, dari udara neraka saja itu dia enggak ada. Orang yang banyak puasa. Di dalam hadis juga disebutkan Sayyidina bahwa Allah mengkhususkan salah satu pintu surga untuk dimasuki hanya oleh orang-orang yang suka puasa, bukan hanya puasa Allah, tapi suka puasa. Makanya saya berkata sama teman-teman, tapi kita nggak tahu ya kalau kita masuk nggak. Soalnya kita ini tiba-tiba orang yang cuma puasa di bulan ini, doang gitu, jarang-jarang puasa surga gitu. Nah yang nanti dipanggil oleh Allah dari pintu rayyan itu ya orang yang suka puasa. Antum suka puasa enggak? Ya paling enggak puasa menahan, tapi enggak juga. Antum itu kita itu dikit-dikit nafsuan, dikit-dikit syahwatan gitu. Tapi gimana mau bilang diri kita puasa? Karena puasa kata ulama itu buat menjaga diri dari makan, minum, nafsu. Atau yang kedua, puasa dalam arti sebuah apa ya? Sebuah capaian diri untuk bisa menjauhkan diri dari maksiat atau dosa. Disebut juga puasa. Tapi masalahnya kita nggak dibuat-buatnya masalahnya. Sering makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit nafsuan, dikit-dikit birahi. Nah, tadi nggak bisa lihat yang bening-bening birahi gitu kan. Gimana kita tergolong orang yang berpuasa. Selain itu juga puasa dapat mengendalikan diri seseorang dari gejolak nafsu, menahan diri dari kebiasaan buruk, hingga benar-benar dia merasa tenang. Makanya orang yang ingin jiwanya tenang, hatinya tenang, itu dengan puasa. Amalan itu puasa. Ya dengan puasa asun-asun misalnya tulis ayam mandi atau puasa paling bagus puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Saya punya murid di pesantren itu ada tuh, masya Allah. Saya tanya, gimana puasa? Hitung-hitung ngirit uang belanja kan? Perbaiki niatnya, niatnya yang bagus-bagus gitu. Jangan hanya karena apa? Buat ngirit uang makan. Tapi nggak apa-apa, berangkat dari situ nanti apa? Dan kelihatannya orang yang sering puasa itu kelihatan ceking gitu. Matanya itu bolok, hitam, sering sholat malam gitu. Saya lihat luar biasa, itu ada ciri-cirinya orang-orang yang begitu kalau banyak puasa. Tapi kalau orang yang sering makan, dia kan tuh gemoy, lebih segar gitu.
Makanya anak nggak tahu nih, kita dipanggil nggak nanti lebih itu apa ya? Kalau yang gemoy-gemoy kayaknya mundur dulu deh. Ini jarang puasa kayaknya orang. Itu kan ada itu. Siapa satu ulama itu disebutkan, saya lupa namanya ya. Sampai karena saking banyaknya puasa itu. Sampai saking banyaknya puasa, sampai matanya itu lepas. Saking kurusnya karena banyak Allah. Karena nggak penting jasad di dunia ini nggak penting. Karena bagi mereka yang penting itu fisik nanti gimana di akhirat. Allah akan bangkitkan fisik di atas tulang yang sering puasa. Itu akan bagus sekali nanti di akhirat. Tidak tersentuh oleh panasnya neraka, mendapatkan dinginnya padang mahsyar. Itu Yazid, atau bukan Yazid ya? Siapa Al-Aswad ibn Yazid rahimahullah. Ketika banyak puasa itu juga maksud untuk mendinginkan panasnya pada mahsyar. Itu sesuai dengan nasihat Abu Dzar. Siapa yang ingin memadamkan panasnya mahsyar, ya sering-sering puasa di siang hari. Saking inteleknya Imam Al-Aswad sampai dibakar dirinya di tengah matahari sambil apa? Puasa. Sampai kulitnya itu melepuh, lepas kulitnya, dipadam pada bukit. Di bawah terik matahari dia berdiri. Itu mereka dulu ya. Nah, jadi amalan orang-orang soleh itu apa? Sedikit makan. Kalau kita bisa dan ingin merasakan jatuh cinta kepada Allah, itu sedikit makan Allah. Tapi kalau banyak makan itu kurang. Untuk bisa merasakan feel jatuh cinta itu kurang. Kalau terlalu banyak atau sering makan. Juga pahala yang besar, keutamaan yang melimpah, itu banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis saya. Secara apa? Secara puasa adalah perisai, disebut oleh saya. Puasa adalah apa? Perisai, tameng. Di mana Sayyidina memerintahkan orang untuk berpuasa yang diliputi oleh nafsu birahi, dikit-dikit birahi. Nah, Sayyidina memerintahkan kita untuk apa? Banyak puasa. Nah, itu yang tinggi kita lagi itu banyak puasa. Ngapain nikah lagi? Sunnah, jaga diri dari nafsu dan syahwat. Inti banyak puasa aja dulu. Banyak puasa aja dulu. Sedangkan mungkin dia orang yang tidak mampu untuk menikah, maka solusi yang diberikan oleh si Dina apa? Banyak puasa. Karena puasa itu mengengkang nafsu syahwat. Juga bisa menahan kekuatan anggota tubuh. Ya orang kan kalau banyak puasa itu jadi lemes ya. Mana mungkin kita bisa berpikir aurat kalau lagi lemes gitu. Biasanya orang birahi itu kenyang biasanya. Kalau lagi kenyang, apalagi kenyang pakai daging kambing, kalau sudah habis kita panas itu, ya birahi ya kan. Nah, tapi kalau orang banyak puasa itu jadi apa? Jadi lemes. Jadi bisa menahan kekuatan anggota tubuh supaya tidak lepas kendali. Juga dapat mengengkang kekuatan yang apa? Unsur-unsur yang menyimpang. Itu puasa itu luar biasa. Makanya ibadah puasa itu dulu mereka salafus saleh ada yang puasa sampai 40 tahun amalan puasanya. Ada yang puasa itu tidak dikenal berbuka kecuali 2 hari raya. Itu fitri sama Idul Adha. Selain itu puasa. Ridwanullah alaihim ajmain. Itu ulama salaf kita nggak tahu puasa kecuali di bulan suci Ramadan. Begitu puasa Senin, satu perumahan tahu dia puasa Senin. Dulu ada ulama itu puasa 40 tahun, sholat malam 40 tahun, sambil nangis 40 tahun. Tidak ada satu anggota keluarganya pun yang tahu dia puasa berapa tahun. Kita baru ibadah sekali aja udah sombong banget ya. Ayo. Jadi puasa itu adalah apa? Bisa menghilangkan unsur-unsur yang apa? Menyimpang, jadi berzina. Itu dengan apa? Puasa.
ingin menyalurkan syahwat dengan cara yang haram, onani misalkan, itu dengan apa? Puasa. Onani itu bahasa Arabnya nikahun bil yad. Apa bahasa Arabnya? Nikahun bil yad. Nikah dengan tangan. Ya, terutama ya anak-anak apa? Muda. Nah, itu harus dengan banyak apa? Banyak puasa. Karena onani itu halal buat saya ya. Itu pendapat yang rajih. Makna dari wayahfadhuna furujahu, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, termasuk dengan tidak melakukan apa? Ya, yaitu istimna namanya. Istimna, menikmatkan diri. Ya, baik. Makanya dulu yang ulama-ulama kita seperti Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Ahmad bin Hanbal sekian puluh tahun di penjara, itu beliau selalu apa? Menjaga diri puasa sambil dicampur sama raja. Coba. Dan kawanannya Imam Ahmad itu pernah saking kerasnya cambukan itu, cuma satu mintanya Imam Ahmad, ya Allah, betapa pun keras cambukan ini, jangan sampai aku punya orang terlihat. Itu sarung kain itu kalau dicambuk itu nggak benar. Rahimahullah ta'ala. Itu orang-orang dekat dengan Allah. Antum kalau kita yang nggak dekat sama Allah ya susah kalau kita yang nggak dekat sama Allah. Nah, Imam Ahmad dalam keadaan di penjara pun, disiksa pun, masih tetap dalam keadaan apa? Coba. Kalau kita sakit sedikit, tergoles, sakit, nggak puasa. Kenapa nggak puasa, Mas? Ini sakit apa? Sakit tangan gitu. Allah. Nah, jadi puasa itu menetralisir kekuatan apa? Menyimpang. Ya, masyhur hadisnya sidina ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ata yatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah bisa di antara kalian itu ba'ah itu apa? Menyalurkan apa? Atau ba'ah itu apa? Bisa ngasih nafkah batin. Fal yatazawwaj. Dan tidak disebutkan ini mampu menyalurkan nafkah lahir, karena orang nikah itu Allah yang akan mengajarkan mereka. Makanya kalau nikah, sebelum nikah, siapa yang mudah-mudahan sebelum nikah apa? Yang ringan, yang murah, supaya nanti nggak miskin setelah nikah. Ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ata yatazawwaj. Wahai kalian anak muda, siapa yang mampu dari kalian sudah mampu ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aqallu lil basar. Karena menikah itu kata Sayyidina lebih menundukkan pandangan. Ya, tapi itu juga kalau matanya terliar ya tetap aja nafsu. Ya, enggak akan merasa cukup dengan hadirnya siapa? Istrinya. Makanya kata Imam An-Nawawi, pada menundukkan pandangan itu ada kenikmatan dan kepuasan batin. Makanya wajar ya kalau Imam Ibnu Qayyim itu enggak nikah. Karena memang tidak ada jalan dan unsur untuk bisa mencintai siapa? Wanita. Karena urat-urat serta aluran darahnya itu hanya digunakan untuk mencintai siapa? Allah. Jadi nggak ada urat untuk dia berpikir mencintai wanita. Karena kalau ketemu sama orang, Imam itu selalu menundukkan pandangan. Jadi nggak bisa untuk menikmati nafsu atau kira itu nggak bisa. Ya kalau kita kan dikit-dikit liar gitu, lihat orang celana pendek dikit, waduh gitu. Ya waduhnya tapi lama lihat, waduh gitu. Gimana nggak pengen nikah lagi. Nah, bahwa puasa itu mampu menetralisir unsur-unsur apa? Menyimpang. Puasa. Nah, yang sudah mampu maka nikahlah kata sendiri. Karena itu lebih menundukkan apa? Pandangan. Wa ahsan al-farji, dan lebih menjaga kemaluan. Nah, wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu untuk nikah, fa alaihi bisawm, fa innahu lahu wijah. Maka wajib atas dia untuk apa?
berpuasa. Karena puasa itu menjadi perisai bagi diri. Ya. Selain itu juga Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, menjelaskan bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Puasa, orang sana nggak puasa. Nah, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Saya kan pernah cerita ya, Sayyidina Jibril ketika Allah selesai menciptakan surga dan neraka, Jibril dipanggil dia Jibril. Labbaik ya Allah, silakan bawa periksa surga. Kembali Jibril Sayyidina, ya Allah, tidak akan ada satu orang yang melihat surga kecuali dia pasti ingin masuk ke dalam demi Allah, demi dirinya. Lalu Allah kembali melamuti surga itu, mengelilinginya dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak disukai. Akhirnya Jibril pergi periksa kembali, pulang kata Sayyidina, ya Allah, tidak ada seorang pun kecuali dia pasti enggan untuk masuk surga. Karena memang surga itu apa? Ujian. Surga itu dijauhkan dari hal-hal yang bersifat keinginan dan dekat dengan sesuatu yang kita tidak suka. Sholat jemaah, bersih, banyak puasa, meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat. Demikian juga neraka dikelilingi dengan apa? Dikelilingi dengan kesenangan syahwat. Nah, maka karena itu seorang muslim itu hendaknya memahami bahwa puasa itu dapat mengangkat hawa nafsu. Nafsu yang bisa mendekatkan kemana? Ke neraka. Dan puasa itu salah satu yang bisa mengangkatnya. Untuk bisa kita ingin masuk ke dalam neraka. Ya, karena kan neraka dikelilingi dengan nafsu dan syahwat. Nah, puasa mengangkat itu. Ya, dan puasa dapat menjadi penghalang antara orang berpuasa dengan apa? Dengan neraka. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Baik. Juga ya, tadi saya bacakan hadisnya, Sayyidina Khalifah 70 tahun. Dalam hadis yang lain Sayyidina beliau bersabda, "As-siyamu junnah." Surga itu adalah perisai, yastajibu biha al-'abdu minan nar. Yang seorang hamba itu bisa menjadikannya perisai dari neraka. Dan juga sabda Sayyidina satu lagi, "Man shoma yawman fi sabilillah." Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar. Allah akan jadikan antara dirinya dengan neraka khandaqan, satu parit, kama bainas samaa'i wal ardh. Parit yang memisahkan dirinya antara langit dengan itu sehari puasa. Coba siapa yang enggak ingin terbebas dari neraka? Maka syaratnya itu perbanyak puasa. Maka teman-teman, bapak saya 10 hari ke depan persiapkan diri untuk benar-benar sadar kalau kita ini mau puasa. Jangan sampai nanti baru masuk Ramadan, waduh udah masuk aja Ramadan, nggak sadar ya. Jadi kita harus apa? Kita harus sadar. Makanya saya mengapresiasi ya di kota itu luar biasa. Di kota itu 10 hari belum masuk Ramadan ada bahasan-bahasan nanti. Jangan itu bagus. Kita apresiasi sesuai dengan nafas-nafas syariat untuk mengingatkan, untuk menyadarkan supaya orang bisa siap. Bahkan kita kan kalau di kampung itu sampai kadang kita sekarang begitu nggak sadar masuk puasa kecuali setelah masuk. Wah, udah puasa aja. Nggak terasa ya waktu ini begitu cepat berlalu kan. Harus sadarkan diri bahwasanya sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Karena ini yang akan memotivasi kita, mendorong kita nanti untuk apa? Untuk mengagendakan banyak kegiatan di bulan Ramadan. Agendakan ibadah-ibadah itu. Sholat 5 waktu, nggak boleh saya lewat. Berat bagaimanapun sibuknya saya, ya harus sholat 5 waktu di mana? Selama bulan suci Ramadan. Kejar 22 malam, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, jangan lupa juga. Maksudnya kan malam Lailatul Qadar. Masa iya dari malam ke-1 sampai malam 30 selesai.
maghrib, isya, subuh. Baca Quran 5 ayat, 5 ayat. Apalagi sedekah 2.000. Makanya ini salah satu bisa sipin uang sekarang berapa untuk bikin sedekah? 300.000. Sipin uang 300 bagi setiap malamnya berapa berarti? Setiap malam berarti 10? Ayo cakap 10.000. Mahal ya? Ya udahlah jangan 200. Per malam berapa? 2.000. 2.000 kali 30 berapa? Berapa? 60.000. Enggak sampai 100. Siapin sekarang 60.000. Nanti biasakan mulai malam pertama Ramadan masuk 2.000. Masa enggak? Iya gitu kan, selama 30 enggak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tinggal selebihnya ya ikhlas. Jangan juga kita belagu dalam sedekah 2.000 dilihatin semua orang kan. mau ngejar Lailatul Qadar, nanti gua mau ngejar itu pada kayak 2.000. Orang kadang itu sudah ada yang siap, kadang 1 juta itu sudah siap ya. Dibagi-bagi setiap jadi begitu agenda supaya kita ada unsur semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik. Kemudian puasa juga memasukkan pelakunya kemana? Ke dalam syurga. Sebagaimana kita ketahui tadi banyak sekali hadis begitu, di mana Allah memberikan taufik, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk menaatinya nanti di bulan suci Ramadan, menguatkan kita, memberikan pertolongan kepada kita bahwa puasa itu menjauhkan seseorang dari neraka. Juga demikian, puasa mendekatkan seseorang untuk masuk ke surga. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, saya terangkan artinya ini. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suatu hari aku bertanya kepada saya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal ibadah yang bisa memasukkanku ke dalam surga. Coba, pertanyaannya gede ini. Satu amalan, tapi bisa menjamin dirinya untuk masuk surga. Apa kata sayyidina? Alaika bis-shaum. Kamu itu apa? Banyak-banyak puasa. Karena tidak ada amalan yang bisa ditandingi amalan puasa. Dia nanya, bagaimana, ada amalan nggak untuk aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Perbanyak puasa. Karena itu amalan yang nggak bisa ditandingi. Selain itu juga Allah di bulan suci Ramadan mengobral lahu dan tidak memiliki tepi dari Allah setan para dihujani dengan banyak. Dan juga di bulan suci Ramadan orang mendapatkan dua apa? Kegembiraan. Satu, gembira ketemu sama Allah. Itu orang-orang yang banyak puasa itu nanti diberikan jalur khusus itu, cepat ketemu dengan Allah. Bertemu langsung. Dan penduduk surga yang pertama kali dijanjikan untuk ketemu itu apa? Orang yang masuk ke surga Firdaus. Firdaus itu bukan paling tinggi maknanya itu, tapi dia surga pertama. Surga tengah yang menjadi sentral dari seluruh bangunan surga. Oh, itu luasnya luar biasa, besarnya luar biasa, istananya luar biasa. Surga Firdaus. Ingin masuk? Banyak-banyak puasa. Banyak-banyak puasa. Karena puasa itu makhluk. Puasa itu makhluk. Puasa itu sampai kan ada malam-malam yang apa? Malam-malam orang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sampai surga itu memanggil puasa. Memanggil puasa, coba kabari saya, siapa saja yang masuk ke dalam diri saya. Maksudnya siapa? Surga. Itu saking gembiranya surga untuk dimasuki oleh penduduk. Makanya nggak herannya kalau dulu ulama-ulama itu sampai membuat diri mereka itu menangis gitu. Ketika ditanya, Yuki, kenapa engkau nangis? Ketika mereka mau meninggal nangis. Salah satunya ditanya, kenapa? Ya, yang aku tangisi adalah aku nggak bisa lagi puasa di siang hari. Yang aku tangisi adalah aku nggak bisa lagi sholat malam di malam hari. Itu yang ditangisi oleh mereka. Karena memang ya, amalan puasa ini amalan yang besar. Apalagi
Bau mulut orang yang puasa itu apa? Lebih harum kan di sisi Allah daripada minyak kasturi. Waladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fa bis-shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Demi jiwa seorang Muhammad berada di tangan Allah, maksudnya apa? Bersumpah saya itu, sungguh aroma bau mulut seorang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah dari aroma misk. Baik. Makanya hati-hati dari apa? Dari ini sikat gigi itu bisa makruh nanti kalau apa? Kalau sampai ada yang terlalu berlebihan dalam sikat gigi, bahkan bisa batal kalau misalkan ada yang masuk. Santai kan? Kalaupun bau apa? Boleh coba? Bau. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhif. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah. 1 kebaikan itu dilipat menjadi 10 sampai res 700 kali dilipat. Illa shaum, kecuali puasa. Jadi puasa itu enggak dilipat, tetapi memang puasa itu sudah berlipat-lipat. Baik. Karena puasa itu untukku, aku yang akan langsung memberinya balasan. Karena dia telah menahan syahwatnya, menahan makannya. Itu karena siapa? Karena diri. Yada'u syahwatahu. Dia apa? Meninggalkan syahwatnya. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa pembatal puasa berikut itu adalah apa? Keluar air mani dengan sengaja. Yada'u syahwat. Nah, ini sengaja diingatkan ya. Karena khilaf di kalangan para imam. Apakah keluar air mani itu batal puasa atau tidak? Karena yang membatalkan puasa yang ma'ruf apa? Makan dan minum. Mengenyangkan begitu. Tapi kan kalau keluar mani itu tidak mengenyangkan, tapi memuaskan. Nah, unsur itulah para ulama mengatakan bahwasanya keluar mani itu batal buat puasanya. Melalui hadis berikut. Karena seperti Imam Shalani, ya, baik, beberapa imam Ibnu Hazm mengatakan apa? Keluar mani tidak batal puasa, karena tidak ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keluar mani batal puasa. Cakap juga ya dari dia, tidak ada Al-Quran sama hadis yang mengatakan bahwa keluar mani batal. Memang tidak ada hadis yang secara spesifik menyebutkan siapa yang keluar maninya puasanya batal. Tapi kalau makan, minum itu sudah jelas. Ya, baik. Tapi diambil dari hadis ini. Yada'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwat birahinya. Makan. Nah, itu karena siapa? Karena diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Juga puasa dan Al-Quran itu memberikan apa? Memberikan syafaat bagi orang yang menjalankan. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Quran itu dua hal yang akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi seorang hamba. Yaqulu siyam, puasa itu akan berkata, ya Rabbi, ya Allah, mana'tu ta'ama wa syahwata. Aku sudah menghalanginya dari enaknya makan dan puasnya syahwat. Itu puasa akan bersaksi nanti. Fasyafi'i fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulu Quran berkata, mana'tuhunna bil lail, aku menahan matanya dari rasa kantuk tidur di malam. Karena dia pakai untuk sholat. Makanya hak Al-Quran itu dipakai untuk sholat. Saya baca hadis kemarin itu ngeri juga, sedap juga hadis. Di antara orang yang di antara orang yang terbilang atau tersebut tidak mengamalkan ilmunya adalah orang yang sudah menghafal Quran tapi tidak dipakai untuk sholat malam. Ya, paling tidak teman-teman ya. Surat yang kita baca An-Naba, Al-Lail, Abasa, itu coba praktekin di sholat. Kalau sholat atau sholat sunnah. Sampai ada sayyidina pernah dilihat ketika bersurat orang, melihat ada orang dia menyiksa dirinya atau menyiksa dirinya dengan sebuah bongkahan palu gede. Siksa dirinya, pecah kepalanya sampai palu itu menggelinding. Dia ditunggu sama dua malaikat.
Palu itu sampai ke mereka, diambil lagi palu mereka, ditunggu, tubuhnya mereka utuh, dikasih lagi palu, pecahkan lagi kepalanya, sampai palu itu apa? Menggelinding, diambil lagi sama mereka, ditunggu utuh, utuh, dikasih lagi palunya, dipalu lagi kepalanya pecah. Sayyidina bertanya, ya Jibril itu kenapa mereka? Ya Rasulullah, itu mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran atau diberikan penguasaan Al-Quran, tapi mereka tidak memakainya di sholat malam. Dari sedap. Maka intinya sebenarnya bukan menghafal Quran, tetapi intinya adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena itu bagian dari bab amanah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kenapa kamu itu kalau ngomong pintar banget, tapi tidak berlaku? Kabur Allah ta'ala inna Allah ya taqulu hadza taf'alun. Betapa besar kebencian Allah bagi orang yang pintar ngomong tapi tidak berlaku. Udah dikti orang begini. Cuma dia sendiri juga pelanggar. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dan kita menjaga dari. Sudah Isya? Belum? Nah. Dan juga orang yang apa? Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu lebih potensial untuk doanya terkabul. Makanya banyak doa di bulan suci Ramadan. Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa'an minan nar. Makanya kalau saya siapkan doa apa yang ingin antum panjatkan di bulan suci Ramadan. Minta apa. Siapkan dari sekarang. Kalau bisa bikin catatan, taruh di tangan itu. Kalau antum nggak bisa hafal, taruh aja catatan kecil, nanti sholat sunnah sendiri di mana? Di rumah bangun atau misalkan di masjid. Taruh aja di tangan, baca. Boleh atau tidak? Boleh secara hukum. Daripada antum hafal nggak bisa, nanti daripada pas doa, Allahum apa doanya gitu kan? Padahal tadi sudah dicatat gitu. Nah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan setiap harinya orang-orang dari neraka di bulan Ramadan. Jadi akan ada nama-nama dibebaskan oleh Allah. Fulan bin Fulan karena bulan Ramadan dibebaskan. Fulan bin Fulan semua kita dapat ya. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha falyustajab. Dan setiap muslim itu memiliki doa yang jika dipanjatkan itu akan dikabul. Itu di mana? Di bulan suci Ramadan. 30 hari persiapan. Juga orang yang berpuasa itu termasuk golongan siddiqin dan golongan orang yang apa? Golongan syuhada. Golongan orang yang siddiqin, orang syuhada. Amr bin Murrah al-Juhani, beliau menuturkan bahwa ada seseorang pernah datang kepada Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu aku mengerjakan sholat 2 waktu, rukun Islam. Kemudian aku membayar apa? Zakat, rukun Islam. Kemudian apa? Puasa Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan. Termasuk golongan siapakah ini? Maka Sayyidina menjawab, engkau itu termasuk golongan minas siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang tercatat jujur dan orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang mati syahid. Sekarang kita nggak apa, tapi dengan puasa sungguh-sungguh kita bisa masuk ke golongan mereka. Nah, maka kita harus persiapkan ini. Dan hati-hati dari berbuka dengan secara sengaja di bulan suci. Karena itu dosanya dosa besar. Dan memang banyak kita dapati sebagian kaum muslimin itu masih meremehkan. Sebagian kita dapat. Sampai itu pernah cerita ya, di buku Garden itu pernah saya lewat. Banyak anak-anak muda itu duduk makan, rokok, segala macam minum di bulan Ramadan.
Ya Rabbal Alamin. Abu Umamah Al-Bahili beliau berkata, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Sayyidina bersabda. Apa kata Rasulullah? Bainama ana di tengah aku tidur, kata Sayyidina, atani rajulan. Aku didatangi oleh dua orang. Fa akhadha bidabuhi. Lalu dua orang ini menarik lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ara. Lalu mereka berdua membawaku ke sebuah gunung yang wa'ar itu terjal, tinggi. Faqala, lalu keduanya berkata kepada saya, "Ilsa', naik." Rasulullah disuruh naiklah. Fa qultu inni la utiquhu. Lalu aku jawab, tidak mampu, kata siapa? Rasul itu di saat beliau tertidur. Faqala, lalu keduanya mengatakan, sanusahiluhu, kami akan bantu mudah untuk naik. Saat itu kemudian didorong Sayyidina Rana hatta idza kuntu fi sawadil jannah. Sampai aku apa? Hingga aku sampai di sawat itu kegelapan gunung. Jadi kalau sudah puncak itu kan gunung itu apa? Ya, kita nggak lihat apa kecuali awalnya kan. Sampai di kegelapan gunung. Izan bi aswatin syadid. Tiba-tiba aku mendengar suara petikan keras memekakkan, kata saya keras sekali suara itu. Qultu, mana hasil suara? Ini suara apa, kata saya? Qalu hadza awwa'u ahli nar. Ini adalah petikan suara penduduk neraka. Summa antaqa bi. Kemudian aku beranjak, fa iza ana bi qaumin mu'addaqina bi aratibihim. Kemudian aku dapati sekelompok orang tergantung di tulang kakinya. Jadi kepala di bawah, kakinya di atas. Musyaqqaqatan asdaquhum, serta bibir mereka itu dikekang, ditarik. Ya, baik, dikekang, ditarik, dirobek. Tasilu asdaquhum, dan itu sambil mengeluarkan darah sedang. Dirobek dia punya mulut. Nabi Sayyidina melihat itu. Qala qultu man haula? Siapa mereka? Allazina yuftiruna qabla hillati shaum. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja berbuka puasa belum waktu. Apalagi yang enggak puasa. Makanya kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, hati-hati dari orang yang berbuka puasa dengan sengaja. Makanya jangan main-main gitu ya. Kenapa nggak puasa, Mas? Lupa niat semalam, lupa niat. Gimana orang nggak tahu kita di bulan suci Ramadan besok kita puasa? Udah niat itu aja. Orang itu kalau tahu dirinya besok puasa itu sudah sah, nggak mesti harus dilakukan. Jangan bikin masalah gitu ya. Yang penting sudah azam besok puasa itu sudah sah sebagai ini. Ya jangan sengaja. Kata imamnya siapa Az-Zahabi rahimahullah, orang yang sengaja berbuka puasa di bulan suci Ramadan, baik, maka ini bahaya dosanya itu lebih bahaya daripada berzina dan mencuri. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan patut untuk dicurigai keislamannya. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan berikan kita pertolongan, berikan kekuatan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita agendakan diri untuk mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik, baca Al-Quran, zikir, doa, dan lainnya, taubat, istighfar. Dan semoga Allah mudahkan kita yang khatir. Semoga terus diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan semoga Allah memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tinggal berapa hari lagi masuk ke bulan suci Ramadan.
Maka persiapkan diri dengan hati, jujur dengan bahagia berjumpa dengan bulan suci Ramadan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang berpuasa ke dalam deretan orang-orang baik. Dalam deretan orang-orang baik itu nanti bisa dibaca dalam surat Al-Ahzab ayat 35. Maka teman-teman, kita harus persiapkan diri berapa hari? 10 hari lebih ya, berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Di sini Allah sebut والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Baik, Ahzab ayat 35. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang atau sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan. Al-Qanit itu orang yang sering berdiri sholat malam, atau orang yang lama berdiri di dalam sholat, itu disebut qanit. Nah, dari kata itu qunut. Nah, makanya qunut itu berdiri lama. Was-sadiqina was-sadiqat, laki-laki dan perempuan yang shadiq. Shadiq itu apa? Jujur. Was-sabirina was-sabirat, laki-laki dan perempuan yang apa? Sabar. Wal khashi'ina wal khashi'at, laki perempuan yang khusyuk. Wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki perempuan yang biasa bersedekah. Was-shaimina was-shaimat, laki perempuan yang berpuasa. Jadi sederet itu. Nah, sementara kalau kita lihat teman-teman ya, puasa itu mencakup seluruh kebaikan-kebaikan yang Allah sebutkan tadi. Itu di amalan puasa di bulan suci Ramadan. Mau berbicara tentang Islamnya sejati ya puasa. Mukmin sejati ya puasa. Qanit, panjang berdiri, sholat tarawih, puasa. Banyak sedekah, apa? Puasa. Bersabar, puasa. Khusyuk, jujur tadi ya, jujur, sabar, khusyuk, apalagi sedekah itu puasa. Wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka. Kaitan juga dengan puasa. Wazakirina Allah katsiran wa dzakran, laki perempuan yang banyak berzikir. Banyak berzikir, banyak menyebut nama Allah. Allah sebutkan, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah persiapkan bagi mereka dua, diampuni dan disediakan pahala-pahala yang agung. Maka sambutan kita bulan suci Ramadan harus apa? Harus persiapan sebaik mungkin agar bagaimana kita masuk dalam deretan-deretan tadi yang Allah sebutkan. Baik. Dan di banyak ayat Allah Ta'ala tegaskan bahwa puasa itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, pendekatan yang sempurna. Makanya saya katakan bahwa puasa itu dia tanda ma'rifat. Di situ penyucian jiwa, penyucian diri. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaklah kalian puasa dan atau
dan puasamu itu lebih baik bagi kalian jika kamu mengetahui. Kalau kita tahu urgensi dan faedah dari puasa itu luar biasa. Dan Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak menjelaskan di dalam sunnah teman-teman bahwa puasa itu apa? Disebut dengan benteng. Puasa itu benteng dari gejolak nafsu syahwat sekaligus sebagai tameng atau perisai dari semburan atau samaran api neraka. Makanya siapa yang ingin maka Sayyidina Ma'min atau itu la yasubu abdu yauman fi sabilillah. Seorang hamba yang berpuasa sehari saja, dia puasa di jalan Allah, maksudnya apa? Penuh keimanan, berharap pahala, ikhlas, niat yang jujur. Illa ba'adallahu wajhahu 'anil nari sab'ina khalifah. Kecuali dengan puasa satu hari itu, Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh perjalanan berapa? 70 tahun. Berarti kalau buat puasa berarti 140. Makanya orang yang banyak puasa itu dia jauh dari neraka. Jangankan jauh dari neraka, dari udara neraka saja itu dia enggak ada. Orang yang banyak puasa. Di dalam hadis juga disebutkan Sayyidina bahwa Allah mengkhususkan salah satu pintu surga untuk dimasuki hanya oleh orang-orang yang suka puasa, bukan hanya Rasulullah, tapi suka puasa. Makanya saya kelakar sama teman-teman, tapi kita nggak tahu ya kalau kita masuk nggak. Soalnya kita ini tiba-tiba orang yang cuma puasa di bulan ini, teman-teman gitu, jarang-jarang puasa surga gitu. Nah, yang nanti dipanggil oleh Allah dari pintu rayyan itu ya orang yang suka puasa. Antum suka puasa enggak? Ya paling enggak puasa menahan, tapi enggak juga. Antum itu kita itu dikit-dikit nafsuan, dikit-dikit syahwatan gitu. Tapi gimana mau bilang diri kita puasa? Karena puasa kata ulama itu menjaga diri dari makan, minum, nafsu syahwat. Atau yang kedua, puasa dalam arti sebuah apa ya? Sebuah capaian diri untuk bisa menjauhkan diri dari maksiat atau dosa. Disebut juga puasa. Tapi masalahnya kita nggak di dua-duanya masalahnya. Sering makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit nafsuan, dikit-dikit birahi. Nah, tadi nggak bisa lihat yang bening-bening birahi gitu kan. Gimana kita memperbolong orang yang berpuasa. Selain itu juga puasa dapat mengendalikan diri seseorang dari gejolak nafsu, menahan diri dari kebiasaan buruk, hingga benar-benar dia merasa tenang. Makanya orang yang ingin jiwanya tenang, hatinya tenang, itu dengan puasa. Amalan itu puasa. Ya dengan puasa asun-asun, puasa dan kemis, ayam mandi, atau puasa paling bagus puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka. Saya punya murid di pesantren itu ada tuh, masya Allah. Saya tanya, rajin banget puasa. Hitung-hitung irit uang belanja kan? Perbaiki niatnya. Banyak niatnya yang bagus-bagus gitu. Jangan hanya karena buat irit uang makan. Tapi nggak apa-apa, berangkat dari situ nanti apa? Dan kelihatannya orang yang sering puasa itu kelihatan ceking gitu. Matanya itu bolok, hitam, sering sholat malam gitu. Saya lihat luar biasa, itu ada ciri-cirinya orang-orang yang begitu kalau banyak puasa. Tapi kalau orang yang sering makan, dia kan tuh gemoy, untuk segar gitu. Makanya anak nggak tahu nih, kita dipanggil nggak nanti lebih itu apa ya? Kalau yang gemoy-gemoy kayaknya mundur dulu deh. Ini jarang puasa kayaknya orang. Itu kan ada itu. Siapa satu ulama itu disebutkan, saya lupa namanya ya. Sampai karena saking banyaknya puasa itu. Sampai saking banyaknya puasa, sampai matanya itu lepas. Saking kurusnya karena banyak. Oh.
Karena nggak penting jasad di dunia ini, nggak penting. Karena bagi mereka yang penting itu fisik nanti gimana di akhirat. Allah akan bangkitkan fisik di atas tulang yang sering puasa. Itu akan bagus sekali nanti di akhirat. Tidak tersentuh oleh panasnya neraka, mendapatkan dinginnya pada masyarakat. Itu Yazid, atau bukan Yazid ya? Siapa Al-Aswad ibn Yazid rahimahullah. Ketika banyak puasa itu juga maksud untuk mendinginkan panasnya pada masyarakat. Itu sesuai dengan nasihat Abu Dzar. Siapa yang ingin memadamkan panasnya masyarakat, ya sering-sering puasa di siang hari. Saking intaknya Imam Al-Aswad sampai dibakar dirinya di tengah matahari sambil apa? Puasa, sampai kulitnya itu melepuh, lepas kulitnya, dipadam pada bukit, di bawah terik matahari dia berdiri. Itu mereka dulu ya. Jadi amalan orang-orang soleh itu apa? Sedikit makan. Kalau kita bisa dan ingin merasakan jatuh cinta kepada Allah, itu sedikit makan Allah. Tapi kalau banyak makan itu kurang. Untuk bisa merasakan feel jatuh cinta itu kurang. Kalau terlalu banyak atau sering makan. Juga pahala yang besar, keutamaan yang melimpah, itu banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis saya. Secara apa? Secara rinci. Puasa adalah perisai, disebut oleh saya. Puasa adalah apa? Perisai, tameng. Di mana Sayyidina memerintahkan orang untuk berpuasa yang diliputi oleh nafsu birahi, dikit-dikit birahi. Nah, Sayyidina memerintahkan kita untuk apa? Banyak puasa. Nah, atau yang tinggi nikah lagi itu boleh puasa. Ngapain nikah lagi? Sunnah, jaga diri dari nafsu dan syahwat. Inti banyak puasa aja dulu. Banyak puasa aja dulu. Sedangkan mungkin dia orang yang tidak mampu untuk menikah, maka solusi yang diberikan oleh si Dina apa? Banyak puasa. Karena puasa itu mengengkang nafsu syahwat. Juga bisa menahan kekuatan anggota tubuh. Ya orang kalau banyak puasa itu jadi lemes deh. Mana mungkin kita bisa berpikir aurat kalau lagi lemes gitu. Biasanya orang birahi itu kenyang biasanya. Kalau lagi kenyang, apalagi kenyang pakai daging kambing. Kalau sudah habis kita panas itu, ya birahi ya kan. Nah, tapi kalau orang banyak puasa itu jadi apa? Jadi lemes. Jadi bisa menahan kekuatan anggota tubuh supaya tidak lepas kendali. Juga dapat menengkang kekuatan yang apa? Unsur-unsur yang menyimpang. Itu puasa itu luar biasa. Makanya ibadah puasa itu dulu mereka salafus saleh ada yang puasa sampai 40 tahun amanah puasanya. Ada yang puasa itu tidak dikenal berbuka kecuali 2 hari raya. Itu fitri sama Idul Adha. Selain itu puasa. Ridwanullah alaihim ajmain. Itu ulama salaf itu. Kita nggak tahu puasa kecuali di bulan suci Ramadan. Begitu puasa Senin, satu perumahan tahu dia puasa Senin. Dulu ada ulama itu puasa 40 tahun, sholat malam 40 tahun, sambil nangis 40 tahun. Tidak ada satu anggota keluarganya pun yang tahu dia puasa berapa tahun. Oh, kita baru ibadah sekali aja udah sombong banget ya. Ayo. Jadi puasa itu adalah apa? Bisa menghilangkan unsur-unsur yang apa? Menyimpang, jadi berzina. Itu dengan apa? Puasa. Ingin menyalurkan syahwat dengan cara yang haram, onani misalkan. Itu dengan apa? Puasa. Onani itu bahasa Arabnya nikahul bil yad. Apa bahasa Arabnya? Nikahul bil yad. Nikah dengan tangan. Ya, jadi terutama ya anak-anak apa? Muda. Itu harus dengan banyak apa? Banyak puasa. Karena onani itu halal buat saya ya.
Itu pendapat yang rajih. Makna dari wa yahfazuna furujahum, dan mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka, termasuk dengan tidak melakukan apa? Ya, yaitu istimna namanya. Istimna, menikmatkan diri. Ya, baik. Makanya dulu yang ulama kita seperti Imam Nawawi, Imam Ahmad bin Hanbal, itu Imam Ahmad bin Hanbal sekian puluh tahun di penjara, itu beliau selalu apa? Menjaga diri puasa sambil dicambuk sama raja. Coba. Dan kawanannya Imam Ahmad itu pernah saking kerasnya cambukan itu, cuma satu mintanya Imam Ahmad, ya Allah, betapapun keras cambukan ini, jangan sampai aku punya Allah dapat terlihat. Itu sarung kain itu kalau dicambuk itu nggak bergerak. Rahimahullah ta'ala. Itu orang-orang dekat dengan Allah. Antum kalau kita yang nggak dekat sama Allah ya, ya susah kalau kita yang nggak dekat sama Allah. Nah, Imam Ahmad dalam keadaan di penjara pun, disiksa pun, masih tetap dalam keadaan apa? Coba. Kalau kita sakit sedikit, tergoles, sakit, nggak puasa. Kenapa nggak puasa, Mas? Ini sakit apa? Sakit tangan gitu. Allah. Nah, jadi puasa itu menetralisir kekuatan yang apa? Menyimpang. Ya, masyhur hadisnya sidina ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ata falitazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang sudah bisa di antara kalian itu ba'ah itu apa? Menyalurkan apa? Atau ba'ah itu apa? Bisa ngasih nafkah batin. Falitazawwaj. Dan tidak disebutkan ini mampu menyalurkan nafkah lahir, karena orang nikah itu Allah yang akan mengajarkan mereka. Makanya kalau nikah, sebelum nikah, siapa yang muda-muda, sebelum nikah apa? Yang ringan, yang murah, supaya nanti nggak miskin setelah nikah. Ya ma'syar syabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Wahai kalian anak muda, siapa yang mampu dari kalian sudah mampu ba'ah, maka hendaknya dia menikah. Fa innahu aqarru lil basar. Karena menikah itu kata Sayyidina lebih menundukkan pandangan. Ya, tapi itu juga kalau matanya terliar ya tetap aja nafsu. Ya, enggak akan merasa cukup dengan hadirnya siapa? Istrinya. Makanya kata Imam An-Nawawi, pada menundukkan pandangan itu ada kenikmatan dan kepuasan batin. Makanya wajar ya kalau Imam Ibnu Qayyim itu nggak nikah. Karena memang tidak ada jalan dan unsur untuk bisa mencintai siapa wanita. Karena urat-urat serta aluran darahnya itu hanya digunakan untuk mencintai siapa? Allah. Jadi nggak ada urat untuk dia berpikir mencintai wanita. Karena kalau ketemu sama orang, Imam itu selalu menundukkan pandangan. Jadi nggak bisa untuk menikmati nafsu atau kira itu nggak bisa. Ya kalau kita kan dikit-dikit liar gitu, lihat orang celana pendek dikit, waduh. Ya waduhnya tapi lama lihat, waduh. Gimana nggak pengen nikah lagi? Nah, bahwa puasa itu mampu menetralisir unsur-unsur apa? Menyimpang. Puasa. Nah, yang sudah mampu maka nikahlah kata sendiri. Karena itu lebih menundukkan apa? Pandangan. Wa ahsan al-farji, dan lebih menjaga kemaluan. Nah, wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, maka wajib atas dia untuk berpuasa. Karena puasa itu menjadi perisai bagi diri. Ya. Selain itu juga Sayyidina Sallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman, menjelaskan bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak surga dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai. Puasa, orang sana nggak puasa. Nah, surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak
Sudah. Saya kan pernah cerita ya, Sayyidina Jibril ketika Allah selesai menciptakan surga dan neraka, Jibril dipanggil dia Jibril. Labbaik ya Allah. Silakan bawa periksa surga. Kembali Jibril Sayyidina, ya Allah, tidak akan ada satu orang yang melihat surga kecuali dia pasti ingin masuk ke dalam demi Allah, demi dirinya. Lalu Allah kembali melamuti surga itu, mengelilinginya dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak disukai. Akhirnya Jibril pergi periksa kembali, pulang pakai tasbih. Ya Allah, tidak ada seorang pun kecuali dia pasti enggan untuk masuk surga. Surga. Karena memang surga itu apa? Ujian. Surga itu dijauhkan dari hal-hal yang bersifat keinginan dan dekat dengan sesuatu yang kita tidak suka. Sholat jemaah, bersih, banyak puasa, meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat. Demikian juga neraka dikelilingi dengan apa? Dikelilingi dengan kesenangan syahwat. Nah, maka karena itu seorang muslim itu hendaknya memahami bahwa puasa itu dapat mengangkat hawa nafsu yang bisa mendekatkan mana? Ke neraka. Dan puasa itu salah satu yang bisa mengangkatnya untuk bisa kita ingin masuk ke dalam neraka. Ya, karena kan neraka dikelilingi dengan nafsu dan syahwat. Nah, puasa mengangkat itu. Ya, dan puasa dapat menjadi penghalang antara orang berpuasa dengan apa? Dengan neraka. Sebagaimana yang disebutkan tadi. Baik. Juga ya, tadi saya bacakan hadisnya, Sayyidina Khalifah 70 tahun. Dalam hadis yang lain Sayyidina beliau bersabda, "As-siyamu junnah." Surga itu adalah perisai, yastajinnu biha al-'abdu minan nar. Yang seorang hamba itu bisa menjadikannya perisai dari neraka. Dan juga sabda Sayyidina satu lagi, "Man shoma yawman fi sabilillah." Siapa yang puasa sehari di jalan Allah, ja'alallahu bainahu wa bainan nar. Allah akan jadikan antara dirinya dengan neraka khandaqan, satu parit, karena bainas samaa'i wal ardh. Parit yang memisahkan dirinya antara langit dengan itu sehari puasa. Coba siapa yang enggak ingin terbebas dari neraka? Maka syaratnya itu perbanyak puasa. Maka teman-teman, bapak saya 10 hari ke depan persiapkan diri untuk benar-benar sadar kalau kita ini mau buat puasa. Jangan sampai nanti baru masuk Ramadan, waduh udah masuk aja Ramadan, nggak sadar dia. Jadi kita harus apa? Kita harus sadar. Makanya saya mengapresiasi ya di kota itu luar biasa. Di kota itu 10 hari bulan belum masuk Ramadan ada bahasan-bahasan targib. Cakap itu bagus. Kita apresiasi sesuai dengan nafas-nafas syariat untuk mengingatkan, untuk menyadarkan supaya orang bisa siap. Bahkan kita kan kalau di kampung itu sampai kadang kita sekarang begitu nggak sadar masuk puasa kecuali setelah masuk. Wah udah puasa aja, gitu. Nggak terasa ya waktu ini begitu cepat berlalu kan. Harus sadarkan diri bahwasanya sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Karena ini yang akan memotivasi kita, mendorong kita nanti untuk apa? Untuk mengagendakan banyak kegiatan di bulan Ramadan. Agendakan ibadah-ibadah ini. Sholat 5 waktu, nggak boleh saya lewat. Berat bagaimana pun sibuknya saya ya harus sholat 5 waktu di dinas. Selama bulan suci Ramadan. Kejar 22 malam, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, jangan lupa juga. Maksudnya kan malam Lailatul Masa iya dari malam ke-1 sampai malam 30 selesai. Maghrib, isya, subuh. Baca Quran 5 ayat. Apalagi sedekah 2000. Makanya ini harus satu bisa sipin uang sekarang. Berapa untuk bikin sedekah? 300.000. Sipin uang 300 bagi setiap malamnya berapa berarti? Setiap malam berarti 10? Ayo ucap 10.000. Mahal ya? Ya udahlah jangan 200. Per malam berapa? 2.000. 2.000 kali 30 berapa? Berapa?
60.000, nggak sampai 100. Siapin sekarang 60.000, nanti biasakan mulai malam pertama Ramadan masuklah 2.000. Masa enggak? Iya gitu kan, selama 30 enggak ada yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Tinggal selebihnya ya ikhlas. Jangan juga kita belagu dalam sedekah 2.000 dilihatin semua orang kan. mau ngejar Lailatul Qadar, nanti gua mau ngejar Lailatul Qadar kayak 2.000. Orang kadang itu sudah ada yang siap, kadang 1 juta itu sudah siap ya. Dibagi-bagi setiap jadi begitu agenda supaya kita ada unsur semangat untuk menyambut bulan suci Ramadan. Baik, kemudian puasa juga memasukkan pelakunya kemana? Ke dalam syurga. Sebagaimana kita ketahui tadi banyak sekali hadis begitu, di mana Allah memberikan taufik, dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk menaatinya nanti di bulan suci Ramadan, menguatkan kita, memberikan pertolongan kepada kita bahwa puasa itu menjauhkan seseorang dari neraka. Juga demikian, puasa mendekatkan seseorang untuk masuk mana? Ke syurga. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, saya terjemahkan artinya ini. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, suatu hari aku bertanya kepada saya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal ibadah yang bisa memasukkanku ke dalam syurga. Coba, pertanyaannya gede loh ini. Satu amalan, tapi bisa menjamin dirinya untuk masuk syurga. Apa kata sayyidina? Alaika bis-shaum. Kamu itu apa? Banyak-banyak puasa. Karena tidak ada amalan yang bisa ditandingi amalan puasa. Dia nanya, bagaimana? Ada amalan nggak untuk aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Perbanyak puasa. Karena itu amalan yang nggak bisa ditandingi. Selain itu juga Allah di bulan suci Ramadan mengobral lahu dan tidak memiliki tepi dari Allah siapa para dihujani dengan pahala. Banyak. Dan juga di bulan suci Ramadan orang mendapatkan dua apa? Kegembiraan. Satu, gembira ketemu sama Allah. Itu orang-orang yang banyak puasa itu nanti diberikan jalur khusus itu, cepat ketemu dengan Allah. Bertemu langsung. Dan penduduk surga yang pertama kali dijanjikan untuk ketemu itu apa? Orang yang masuk ke surga Firdaus. Firdaus itu bukan paling tinggi maknanya itu, tapi dia surga pertama. Surga tengah yang menjadi sentral dari seluruh bangunan surga. Oh, itu luasnya luar biasa, besarnya luar biasa, istananya luar biasa. Surga Firdaus. Ingin masuk? Banyak-banyak puasa. Banyak-banyak puasa. Karena puasa itu makhluk. Puasa itu makhluk. Puasa itu sampai kan ada malam-malam yang apa? Malam-malam orang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Sampai surga itu memanggil puasa. Memanggil puasa, coba kabari saya, siapa saja yang masuk ke dalam diri saya. Maksudnya siapa? Surga. Itu saking gembiranya surga untuk dimasuki oleh penduduk. Makanya nggak heran ya kalau ulama-ulama dulu sampai membuat diri mereka itu menangis gitu. Ketika ditanya, Yuki, kenapa engkau nangis? Ketika mereka mau meninggal nangis. Salah satunya ditanya, kenapa? Ya, yang aku tangisi adalah aku nggak bisa lagi puasa di siang hari. Yang aku tangisi adalah aku nggak bisa lagi sholat malam di malam hari. Itu yang ditangisi oleh mereka. Karena memang ya, amalan puasa ini amalan yang besar. Apalagi bau mulut orang yang puasa itu apa? Lebih harum kan di sisi Allah daripada minyak kasturi. Waladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu fa bis-shaimi afyabu indallahi min rihil misk. Demi jiwa seorang Muhammad berada di tangan Allah, maksudnya apa? Bersumpah saya, sungguh aroma bau mulut seorang yang puasa itu lebih baik di sisi Allah dari aroma misk.
Makanya hati-hati dari apa? Dari ini sikat gigi itu bisa makruh nanti kalau apa? Kalau sampai ada yang terlalu berlebihan dalam sikat gigi, bahkan bisa batal kalau misalkan ada yang masuk. Santai aja. Kalaupun bau apa, boleh coba. Bau. Kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amsalihha ila 700 dhif. Setiap amalan anak Adam itu dilipat gandakan oleh Allah. 10 satu kebaikan itu dilipat menjadi 10 sampai res 700 kali dilipat. Illa shaum, kecuali puasa. Jadi puasa itu enggak dilipat, tetapi memang puasa itu sudah berlipat-lipat. Baik. Karena puasa itu untukku, aku yang akan langsung memberinya balasan. Karena dia telah menahan syahwatnya, menahan makannya. Itu karena siapa? Karena diri. Yada'u syahwatahu. Dia apa? Meninggalkan syahwatnya. Nah, dari sini para ulama mengambil kesimpulan hukum bahwa pembatal puasa berikut itu adalah apa? Keluar air mani dengan sengaja. Yada'u syahwatahu. Nah, ini sengaja diingatkan ya. Karena khilaf di dalam para imam. Apakah keluar air mani itu batal puasa atau tidak? Karena yang membatalkan puasa yang ma'ruf apa? Makan dan minum. Mengenyangkan begitu. Tapi kan kalau keluar mani itu tidak mengenyangkan, tapi memuaskan. Nah, unsur itulah para ulama mengatakan bahwasanya keluar mani itu batal buat puasanya. Melalui hadis berikut. Karena seperti Imam Shalani, ya, baik, Imam Ibn Hazm mengatakan apa? Keluar mani tidak batal puasa, karena tidak ada Al-Quran dan hadis yang menjelaskan keluar mani batal puasa. Cakap juga ya dari dia. Tidak ada Al-Quran sama hadis yang mengatakan bahwa keluar mani batal. Memang tidak ada hadis yang secara spesifik menyebutkan siapa yang keluar maninya puasanya batal. Tapi kalau makan, minum itu sudah jelas. Ya, baik. Tapi diambil dari hadis ini. Yada'u syahwatahu. Dia meninggalkan syahwat birahinya. Makannya itu karena siapa? Karena diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Juga puasa dan Al-Quran itu memberikan apa? Memberikan syafaat bagi orang yang menjalankan. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Puasa dan Quran itu dua hal yang akan memberikan syafaat di hari kiamat bagi seorang hamba. Yaqulu siyam, puasa itu akan berkata, ya Rabbi, ya Allah, mana'tu ta'ama wa syahwata. Aku sudah menghalanginya dari enaknya makan dan puasnya syahwat. Itu puasa akan bersaksi nanti. Fasyafi'ni fihi, maka izinkan aku untuk memberikan syafaat untuknya. Wa yaqulu Quran berkata, mana'tuhunna bil lail, aku menahan matanya dari rasa kantuk tidur di malam. Karena dia pakai untuk sholat. Makanya hak Al-Quran itu dipakai untuk sholat. Saya baca hadis kemarin itu agak ngeri juga, sedap juga hadisnya. Di antara orang yang terbilang atau tersebut tidak mengamalkan ilmunya adalah orang yang sudah menghafal Quran tapi tidak dipakai untuk sholat malam. Ya paling tidak lah teman-teman ya. Surat yang kita baca An-Naba, Al-Lail, Abasa, itu coba praktekin sholat. Kalau sholat atau sholat sunnah. Sampai ada sayyidina pernah dilihat ketika bersurat orang melihat ada orang dia menyiksa dirinya atau menyiksa dirinya dengan sebuah bongkahan palu gede. Siksa dirinya, dipecah kepalanya sampai palu itu menggelinding. Dia ditunggu sama dua malaikat. Palu itu sampai dua malaikat. Diambil lagi palu sama malaikat, ditunggu. Tubuhnya mulai utuh. Dikasih lagi palu, pecahkan lagi kepalanya sampai palu itu menggelinding. Diambil lagi sama malaikat, ditunggu utuh, utuh. Dikasih lagi palunya, dipalu lagi kepalanya pecah. Sayyidina bertanya, ya Jibril itu kenapa mereka? Ya Rasulullah, itu mereka adalah orang yang menghafal Al-Quran atau diberikan penguasaan Al-Quran,
tapi mereka tidak memakainya di sholat malam. Ngeri-ngeri sedap. Maka intinya sebenarnya bukan hafal Quran, tetapi intinya adalah mengamalkan ilmu yang sudah dipelajari. Karena itu bagian dari bab amanah. Makanya Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai kalian orang-orang yang beriman, kenapa kamu itu kalau ngomong pintar banget, tapi tidak melakukan? Kabur maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar kebencian Allah bagi orang yang pintar ngomong tapi tidak berbuat. Udah dikti orang begini-begini. Cuma dia sendiri juga pelanggar. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dan kita menjaga dari. Sudah Isya? Belum? Nah. Dan juga orang yang apa? Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu lebih potensial untuk doanya terkabul. Makanya banyak doa di bulan suci Ramadan. Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqaa minan nar. Makanya kalau saya siapkan doa apa yang ingin antum panjatkan di bulan suci Ramadan. Minta apa. Siapkan dari sekarang. Kalau bisa bikin catatan. Taruh di tangan itu. Kalau antum nggak bisa hafal, taruh aja catatan kecil, nanti sholat sunnah sendiri di mana? Di rumah bangun atau misalkan di masjid. Taruh aja di tangan, baca. Boleh atau tidak? Boleh secara hukum. Daripada antum hafal nggak bisa, nanti daripada pas doa, Allah apa doanya gitu kan? Padahal tadi sudah dicatat gitu. Nah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membebaskan setiap harinya orang-orang dari neraka di bulan Ramadan. Jadi akan ada nama-nama dibebaskan oleh Allah. Fulan bin Fulan karena bulan Ramadan dibebaskan. Fulan bin Fulan semua kita dapat ya. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha falyustajab. Dan setiap muslim itu memiliki doa yang jika dipanjatkan itu akan dikabul. Itu di mana? Di bulan suci Ramadan. 30 hari persiapan. Juga orang yang berpuasa itu termasuk golongan siddiqin dan golongan orang yang apa? Golongan syuhada. Golongan orang yang siddiqin, orang syuhada. Amr bin Murrah al-Juhani, beliau menuturkan bahwa ada seseorang pernah datang kepada Sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Lalu aku mengerjakan sholat 2 waktu, rukun Islam. Kemudian aku membayar apa? Zakat, rukun Islam. Kemudian apa? Puasa Ramadan, qiyamul lail di bulan Ramadan. Termasuk golongan siapakah ini? Maka Sayyidina menjawab, engkau itu termasuk golongan minas siddiqin wasyuhada. Orang-orang yang tercatat jujur dan orang-orang yang tercatat sebagai orang-orang yang mati syahid. Sekarang kita nggak apa, tapi dengan puasa sungguh-sungguh kita bisa masuk ke golongan mereka. Nah, maka kita harus persiapkan ini. Dan hati-hati dari berbuka dengan secara sengaja di bulan suci. Karena itu dosanya dosa. Dan memang banyak kita dapati sebagian kaum muslimin itu masih meremehkan. Sebagian kita dapat. Sampai itu kan pernah cerita ya, di buku Garden itu masa mewah. Banyak anak-anak muda itu duduk, makan, rokok, segala macam minum di bulan Ramadan. Ya Rabbal Alamin. Abu Umamah al-Bahili beliau berkata, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Sayyidina bersabda. Apa kata Rasulullah? Bainama ana di tengah aku tidur, kata Sayyidina, atani rajulan. Aku didatangi oleh 2 orang. Fa akhadha bi dhabu'i.
Lalu dua orang ini menarik lenganku. Fa'ataya bi jabalan wa'ara. Lalu mereka berdua membawaku ke sebuah gunung yang wa'ar. Wa'ar itu terjal, tinggi. Faqala. Lalu keduanya berkata kepada saya, Ilsa, naik. Rasulullah disuruh apa? Naiklah. Fa'qultu inni la ufiqu. Lalu aku jawab, tidak mampu, kata siapa? Rasul itu di saat beliau tertidur. Faqala. Lalu keduanya mengatakan, sanusahiluhu. Kami akan bantu mudah untuk naik. Saat itu kemudian didorong. Saya naik. Hatta idza kuntu fi sawadil jannah. Sampai aku apa? Hingga aku sampai di sawat. Sawat itu kegelapan gunung. Jadi kalau sudah di puncak itu kan gunung itu apa? Ya, kita nggak lihat apa kecuali awalnya kan. Ya, sampai di kegelapan gunung. Izan bi aswatin syadid. Tiba-tiba aku mendengar suara petikan keras memekakkan, kata saya. Saya keras sekali suara itu. Qultu, ma hazihi aswat? Ini suara apa, kata saya? Qalu hadza awam ahli nar. Ini adalah petikan suara penduduk neraka. Summa antalaqa bi. Kemudian aku beranjak. Fa iza ana bi qaumin mu'addaqina bi aratibihim. Kemudian aku dapati sekelompok orang tergantung di tulang kakinya. Jadi kepala di bawah, kakinya di atas. Musyaqqaqatan asdaquh, serta bibir mereka itu di apa? Dikekang, ditarik. Ya baik, dikekang, ditarik, dirobek. Tasilu asdaquh, dan itu sambil mengeluarkan darah sedap. Dirobek dia punya mulut. Enggak bisa melihat itu. Qala qultu man haula? Siapa mereka? Allazina yuftiruna qabla hillati shaum. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja berbuka puasa belum waktu. Apalagi enggak puasa. Makanya kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, hati-hati dari orang yang berbuka puasa dengan sengaja. Makanya jangan main-main gitu ya. Kenapa nggak puasa mas? Lupa niat semalam, lupa niat gimana orang nggak tahu kita di bulan suci Ramadan besok kita puasa. Udah niat itu aja. Orang itu kalau tahu dirinya besok puasa itu sudah sah, nggak mesti harus dilakukan. Jangan bikin masalah gitu ya. Ya, yang penting sudah azam besok puasa itu sudah sah sebagai ini. Ya, jangan sengaja. Kata imamnya siapa Az-Zahabi rahimahullah, orang yang sengaja berbuka puasa di bulan suci Ramadan, baik, maka ini bahaya dosa itu lebih bahaya daripada berzina dan mencuri. Bahkan kata Imam Az-Zahabi, orang yang tidak puasa di bulan suci Ramadan patut untuk dicurigai keislaman. Semoga Allah berikan kita kemudahan dan berikan kita pertolongan, berikan kekuatan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kita agendakan diri untuk mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik, baca Al-Quran, zikir, doa, dan lainnya, taubat, istighfar. Dan semoga Allah mudahkan kita yang khatir. Semoga terus diberikan kesehatan, diberikan afiat, dan semoga Allah memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.